Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang Doing Business Global. Sebelumnya, apa itu bisnis global? Bisnis global adalah kegiatan bisnis yang melampaui dan melewati batas-batas sebuah negara, serta terkoneksi sedunia pada level kultural, politik, dan ekonomi, dengan menghapus hambatan-hambatan pada komunikasi dan perdagangan. Selanjutnya ada different type of international organization atau perbedaan organisasi internasional, di mana di dalamnya terdapat 4 kategori, yakni multinasional, multidomestik, global, dan transnasional. Saya akan menjelaskan tentang multinasional. Perusahaan multinasional adalah jenis perusahaan internasional yang beroperasi di banyak negara. Mereka adalah perusahaan besar yang memiliki kantor, pabrik, serta kantor cabang di negara lain. Mereka juga memiliki kantor pusat untuk mengkoordinasi manajemen globalnya. Perusahaan multinasional sendiri pertama muncul pada tahun 1602, yakni perusahaan Hindia Timur Belanda, yang merupakan saingan berat dari perusahaan Hindia Timur Britania. Next, ada karakteristik perusahaan internasional. Pertama, memiliki anak perusahaan atau cabang di luar negeri. Seperti yang dijelaskan tadi, untuk memperluas sebuah bisnis, maka kantor pusat harus memiliki anak perusahaan di negara lain. Materi selanjutnya yaitu yang B, teknologi canggih. Beberapa perusahaan yang sudah memperoleh gelar sebagai perusahaan multinasional adalah perusahaan yang besar, sehingga mereka bisa memiliki teknologi yang sudah canggih. Adanya teknologi yang canggih dan modern ini mampu membantu perusahaan induk dalam mengawasi berbagai perusahaan cabang yang berada di luar negeri. Yang C, kontrol terhadap modal. Perusahaan yang memiliki status multinasional mempunyai kontrol dan modal perusahaan, baik itu modal perusahaan induk ataupun di perusahaan cabang. Modal adalah salah satu hal yang mampu memberikan dampak penting untuk perusahaan. Modal yang banyak ini akan bisa memberikan kemudahan perusahaan dalam hal mengembangkan perusahaan. Selanjutnya, sistem manajemen dan distribusi secara global. Perusahaan yang memiliki gelar status perusahaan multinasional adalah perusahaan lintas negara, sehingga manajemen dan juga distribusinya memiliki atau mempunyai sistem yang mendunia dan bisa dilakukan dengan sangat profesional. Selain itu, target distribusi juga harus dilakukan di pasar global. Yang E, memiliki visi dan misi mendunia, yaitu mempunyai beberapa anak perusahaan di berbagai negara. Membuat perusahaan harus bisa mempunyai visi dan misi yang mendunia. Bahkan, cara yang dilakukan untuk bisa mencapai visi dan misi memiliki sifat global. Untuk itu, yang dilakukan oleh perusahaan bisa berpengaruh pada kondisi global. F, multinational internationally owned enterprise (MOE). Perusahaan ini akan lebih mengarah pada kepemilikan. Usaha ini satu induk perusahaan yang melakukan penyebarluasan berbagai cabang produksi ataupun perdagangan atau kegiatan usaha di negara lain. Yang G, multinational financial controlled enterprise (MCE). Fokus dari perusahaan ini adalah lebih dari permodalan atau dalam pembiayaan di dalam MOE. Kegiatan setiap perusahaan di dalamnya akan diawasi oleh lebih dari satu negara. Dan yang selanjutnya ada multidomestik. Nah, jenis perusahaan multidomestik ini menetapkan keputusan manajemennya itu sesuai dengan negara asal cabang perusahaannya tersebut. Nah, sistem globalisasi ini mencerminkan sikap polisentris. Contoh perusahaan multidomestik yaitu Nestle yang berbasis Swiss. Dan Nestle memiliki banyak kantor cabang di setiap negara. Namun, penetapan produk yang akan dijual itu akan disesuaikan dengan konsumen di negaranya masing-masing. Seperti di sebagian Eropa itu tidak menjual produk yang diproduksi di Amerika Serikat atau Amerika Latin. Dan yang selanjutnya ada global. Nah, jenis perusahaan global ini menetapkan keputusan manajemennya itu
sesuai dengan kantor pusat asal negaranya. Dan pengambilan keputusan ini dengan sistem desentralisasi. Contoh perusahaan global yang ada di Indonesia yaitu PT Garuda Indonesia Tbk. Maskapai penerbangan ini sangat terkenal secara global dan pernah diakui sebagai maskapai yang memiliki kabin terramah pada tahun 2018. Dan contoh kedua itu ada Bio Farma. Bio Farma adalah perusahaan berbasis farmasi, obat-obatan atau pencegah penyakit. Nah, perusahaan ini juga terkenal secara global. Bahkan perusahaan ini dapat mengekspor vaksin ke 131 negara. 4. Transnasional. Perusahaan lain menggunakan pengaturan yang menghilangkan penghalang geografis buatan. Jenis MNC ini sering disebut organisasi transnasional atau tanpa batas. Organisasi dan mencerminkan geosentris, bisnis yang memproduksi barang atau jasa di lebih dari satu negara. Tujuan melakukan bisnis internasional adalah untuk menciptakan masa depan yang cerah. Jenis aliansi strategis tertentu di mana para mitra membentuk organisasi yang terpisah dan independen. Untuk beberapa tujuan bisnis disebut usaha patungan. Kemitraan ini memberikan cara yang relatif mudah bagi perusahaan untuk bersaing secara global. Akhirnya, manajer dapat memilih untuk berinvestasi secara langsung di negara asing dengan mendirikan anak perusahaan asing sebagai fasilitas atau kantor yang terpisah dan independen. Ketika organisasi go internasional, mereka sering menggunakan pendekatan yang berbeda. Selain itu, organisasi dapat melakukan impor yang melibatkan perolehan produk yang dibuat di luar negeri dan menjualnya di dalam negeri. Keduanya biasanya memerlukan investasi dan risiko yang minimal. Itulah sebabnya banyak bisnis kecil sering menggunakan pendekatan ini untuk melakukan bisnis secara global.